Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dede Nugraha, di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kali ini insya Allah saya akan kedatangan tamu spesial, teman dari musisi juga ya. Sebelumnya juga ada musisi, dan sekarang kita akan bareng-bareng lagi dengan musisi. Beliau ini adalah vokalis juga gitaris ya, dari Rocket Rockers, band legend ini ya, band legend lah Rocket Rockers. Nanti kita akan bincang-bincang sama Aska mengenai kegiatan beliau sama teman-teman di Rocket Rockers. Sekaligus juga tentunya kita mau ngebahas tentang satu tema yang sangat menarik dan sayang banget kalau Anda lewatkan ya. Pastikan tetap bersama kami di Mabruk TV. Alhamdulillah teman pergi, kita udah bareng sama Aska Rocket Rockers. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, seneng banget nih ketemu sama artis. Seneng banget juga ketemu sama Ustadz ya. Artis legend ini mah. Terakhir saya lihat yang bareng sama Kuburan ya. Kuburan band Ustadz Kuburan ya. band. Sama Kuburan. Waktu saya syuting sama Dino juga, Kang Dino dari Kuburan ya, bukan dari rumah. Kuburan band ya. Kuburan band. Harus jelas. KRNY itu ya. KRNY Terbaru ya. Keren banget video klipnya juga. Keren banget tuh, keren aja Ustadz. Keren banget, keren banget. aja banget. Dan kalau denger Rocket Rockers tentu nggak bisa lepas dari reuni ya. Saya lihat yang akapelanya juga, itu sama Ucai dan kawan-kawan keren juga, keren banget. Itu salah satu inilah apa ya mah, cara kita tetap berkolaborasi. Betul. Dan juga beradaptasi. Betul. Berbeda pandangan tidak menjadi kita harus putus silaturahmi. Paham ya maksudnya ya, berbeda pandangan. Iya. Kalau saya paham, teman pergi juga harus paham. Oke, kita mau bareng-bareng sama Kang Aska. Aska ini kalau bahasa Arab tuh keren ya. Azka, Zaka, Tazaka, Zaki, Zakia, artinya orang yang suci, orang yang bersih, orang yang baik. Amin. Mudah-mudahan ada juga di Kang Aska ini ya. Amin. Kalau gitu berangkat kan? Skuy, istiqomah. Baik teman pergi, biar perjalanan kita berkah, aman, nyaman, selamat. Kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta shahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan ngobrol ringan, santai bareng sama Kang Aska. Ini sebetulnya Kang Bisma juga cemburu ini ya. pengen juga sebetulnya konten bareng, tapi saya bilang udahlah, Kang Bisma mah bagian ini aja, amal solehnya bagian wardrobe aja, kali batur sama Goofy-nya aja di endorse. Ini juga bagian dari amal soleh juga ya. Dan kita akan ngebahas tentang SDDA ya, semakin dekat dengan Allah. SDDA ya. Sama kayak KRNY ya. Singkat juga ya. Disingkat. KRNY itu karenanya ya? Sebenarnya enggak, ada singkat itu, ada kepanjangannya Tad. Kepanjangannya itu Kuburan Rocket Rockers nih. Kuburan Rocket Rockers. Tapi Erna hiji. Iya. Gitu. Kuburan Rocket Rockers nih. Tapi udah pada tahu belum? Ada beberapa ya, kalau yang udah ada interview misalnya kita di radio di mana, pasti kan mereka penasaran tuh. Betul. Baru kita kasih tahu. Iya. Saya sempat nonton juga yang channel salah satu radio di Bandung juga. Itu pas nayangin yang baru ini, yang KRNY. KRNY. Baik, teman pergi, kita mau ngebahas tentang semakin dekat dengan Allah. Kalau bicara
cara semakin dekat dengan Allah, tentu ini keharusan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, apalagi kita meyakini ya Allah yang kita sembah, Allah yang selalu kita mintakan dalam setiap doa kita, dan kita pun sujud bersimpuh ya dalam setiap sholat kita. Pasti semua manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim, menginginkan kedekatan kita dengan Allah. Dan kita tahu serta harus kita pahami bahwasanya Allah itu dekat. Jadi ingat lagu Bimbo, Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, dipancing keluar. Allah itu dekat ya, teman pergi ya. Kalau kita buka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, mengijabah permohonan setiap orang yang meminta, setiap orang yang memohon. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya adalah kalau kita pengen dikabul doa-doa kita, permohonan kita, falyastajibu li, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, teman pergi, karena Allah begitu dekat dengan manusia, Allah juga mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 ya, nanti bisa dicek. Kata Allah, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini Al-Mujadilah ayat 7 memberikan penjelasan bahwasanya Allah begitu dekat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Dan pengaruh positif dari kedekatan kita dengan Allah ini, yang pertama kita akan merasakan tenang. Ya, pasti. Orang kalau dekat sama Allah tuh pasti semua jawabannya, Ustadz jadi tenang ya Kang Aska, di tengah kondisi saya yang lagi banyak kesulitan, banyak persoalan. Tapi kalau yang dideketinnya Allah tuh bergantung hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, ujungnya jadi tenang. Kang Aska punya pengalaman nggak bicara mengenai kedekatan seorang Aska Rocket Rockers dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kedekatan ya, kalau saya itu salah satu orang yang emang saya suka seni. Ya betul. Saya suka seni, dan saya dari mungkin dari kecil ya, dari setelah lulus SMA mungkin saya kayak sudah bercita-cita untuk menjadi musisi. Iya. Tapi di tengah, kan biasa kalau remaja itu ada antara 2 pilihan ya, mau serius kah untuk menjadi musisi atau jadi hobi aja lah gitu. Ketika dihadapkan dengan 2 pilihan sulit itu, maksudnya ketika saya pengen jadi musisi, saya pengen total, saya pengen konsekuen, saya pengen komitmen, konsisten juga di situ. Jadi di situ ada 2 pilihan, dan saya akhirnya tidak mengambil jalur formal, maksudnya tidak menjadi karyawan. Betul. Tapi saya langsung dari kelas, setelah lulus SMA saya langsung bismillah buat buat mengambil jalur seni ini, musisi. Fokus. Tapi di satu sisi sempet kayak, waduh ini bakal sukses nggak nih ya gitu. Kan kalau kita kerja digaji per bulan ada jelas nih. Betul. Tapi kalau musisi kan kadang ada manggung, kadang enggak. Nah di situ saya kayak mulai istiqoroh lah. Terus saya menyerahkan semuanya sama Allah, kayak ini saya harus seperti apa gitu. Betul. Haruskah bekerja atau emang fokus di seni ini. Dan alhamdulillah setelah lulus SMA itu saya sering sholat malam. Setelah lulus SMA itu ya, sekalian juga mau masuk ke kampus yang bagus jadi berdoanya. Tapi setelah itu dikasih petunjuk kalau ya ternyata ya
Jadi dari berapa tahun tuh Kang? Dari lulusan SMA. Rocket Rockers dari 99. 99. Nah, jadi tahun ini 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun berarti Rocket Rockers. Alhamdulillah dari setelah itu, dari setelah SMA saya ya istiqomah, saya ikhtiar juga buat tetap ada di jalur ini, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai ya puncak ya. Ya belum puncak sih maksudnya. Kondisi yang alhamdulillah bisa mencukupi lah gitu. Betul. Dan itu pilihan sulit lah, dan semuanya saya serahkan sama Allah. Dan saya tanya ke orang tua, ya terserah. Kan biasa gitu. Tanya ke ini, ngomong mending kerja aja, enak, gajian tiap bulan, nanti dapat pensiun atau dan lain sebagainya gitu. Di situ mulai ya udahlah, saya minta ke Allah aja, dan akhirnya dikasih jawabannya ya di sini gitu, di seni. Dan akhirnya melebihi dari gaji yang kerja. Alhamdulillah. Biasanya gitu. Alhamdulillah. Tapi gimana dengan kondisi seperti ini nih bagi seorang Aska di tengah pandemi itu kan? Kita tahu bersama lah, bukan hanya musisi, saya kira semua terdampak ekonomi. Ini gimana buat teman-teman juga? Ini yang nonton juga banyak dari musisi juga, dari kalangan entertain, biar tetap apa? Kuat, bertahan gitu kan, dengan musibah yang sedang menimpa dunia ya. Iya, sebenarnya kalau saya dan di Rocket Rockers kita punya punya quotes lah gitu. Punya pedomannya lah di Rocket Rockers. Itu ada 3C namanya Ustaz. 3C. Regenerasi, kolaborasi, adaptasi. Regenerasi, kolaborasi, adaptasi. Nah, regenerasi ini udah kita jalankan lama banget. Kita punya record label. Kita ngambil juga beberapa talent-talent yang masih muda, buat yang berpotensi buat bisa menyalurkan karyanya. Terus kolaborasi kita seperti kayak Kuburan, kita kita berkolaborasi dengan band-band yang mungkin genrenya jauh dari Rocket Rockers, ataupun dengan mantan-mantan personel Rocket Rockers itu, dengan bikin acapella version itu ada salah satu kolaborasi. Dan yang sekarang dikepake banget di Rocket Rockers adalah adaptasi ini, Mas. Adaptasi. Iya. Ketika kita dihantam dengan gelombang pandemi ini, kalau misalnya orang yang nggak dari dulunya biasa beradaptasi dengan keadaan, mungkin bakalan kayak yang pelongo, kita harus ngapain. Nah, alhamdulillah Rocket Rockers kita langsung bergerak, kita langsung bikin media digital di website gitu, di internet. Kita bikin konten-konten digital, semuanya kita jalanin dengan cara digital dan menggunakan sumber dayanya yang biasa manggung off air, SDM-nya off air gitu. Jadi kita alih fungsikan yang biasanya dia operator mixer, sekarang bisa jadi operator lighting misalnya. Yang dulunya teknisi gitar, sekarang dia bisa jadi project manager malah untuk syuting yang kita lakukan gitu sih. Mungkin adaptasi itu kita nggak usah malu lah, maksudnya nggak usah malu untuk yang misalnya punya potensi dagang, misalnya dagang seblak gitu Ustaz, dagang seblak aja. Betul. Ada teman saya yang malah dari band gitu, dagang seblak malah lebih kaya, maksudnya malah lebih banyak gitu rezekinya gitu daripada dia nge-band. Jadi nggak perlu gengsi ya, selama itu halal kenapa tidak ya. Adaptasi ini sekarang perlu banget gitu. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kru di balik Rocket Rockers juga memang diberdayakan ya. Sehingga tidak ada istilah nganggur ya. Iya, istilah nganggur. Jadi mungkin kalau ada teman pergi yang melihat Rocket Rockers selalu ada aja di sosial media atau di YouTube di mana, ya karena kita beradaptasi dengan keadaan. Ya, catat nih. Jadi ilmu juga pengalaman terbaik ya. Buat teman-teman ngambil pelajaran banyak dari Rocket Rockers ya. Tadi ada menarik banget tuh ya, ketika Akang bilang dekat sama Allah lewat tahajudnya, qiyamul lailnya, dan ternyata Allah kasih jalan ya. Jalannya seperti yang sekarang dijalani ya. Profesinya adalah seorang musisi ya, sebagai musisi. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki dari yang memang bisa jadi ada rezeki-rezeki yang tidak pernah disangka-sangka, tidak diduga. Dan teman Rocket, teman pergi. Saya mau bilang teman Rocket Rockers loh, teman pergi. Ternyata kalau orang yang takwa ini Kang diberikan jaminan ya, wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar di tengah kesulitan seperti
sekarang apalagi gitu ya. Kalau kitanya takwa dan sebaik-baik bekal kehidupan kita itu adalah takwa, kita akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalan, problem yang dihadapi, sesulit, seberat, serumit, sehebat apapun ujian, kita yakin kita mah punya Allah gitu ya. Allah ngasih ujian ke kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan mungkin kemudian menzolimi kita. Allah nggak akan mungkin memberikan beban yang kita nggak sanggup untuk menjalaninya ya, untuk melewatinya. Dan ingat, kalau orang yang takwa kepada Allah ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan banyak cerita juga dari teman-teman musisi. Ya, saya udah sekian episode bareng di program Pergi ini, banyak yang menginspirasi saya juga kan. Mereka tetap kuat, tetap bertahan gitu kan. Ngobrol juga dengan Kang Iing, Rosemary juga. Allah kasih kita akal gitu kan, ya, untuk kita berpikir sekuat mungkin, semaksimal mungkin gimana caranya ya agar kita tetap hidup ya, agar kita tetap survive gitu kan, tetap bertahan, tetap kuat dalam menjalani setiap ujian demi ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadi poin yang pertama, ketika kita semakin dekat sama Allah, teman Pergi, maka kita akan diberikan ketenangan. Dan ini janji Allah ya. Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman ini mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Salat kita pasti akan berdampak kepada ketenangan ya. Ketenangan batin, kemudian baca Quran yang selalu kita baca tiap hari, interaksi kita dengan Quran pun akan meraih ketenangan. Jadi nggak mungkin kalau dekat sama Allah tuh jadi galau, jadi resah, gelisah, nggak mungkin. Malah tenang ya. Malah tenang. Dan yang mahal, kalau saya mah happy, soalnya kita ngerasa dekat ya sama Allah ya. Betul, kalau saya mah happy pasti kan, gembira ya, bahagia bisa dekat sama Allah. Betul. Dan yang sekarang banyak orang nyari itu adalah ketenangan hidup, kehappyan hidup ya. Nah, yang kedua, dua aja dulu lah ya. Pengaruh positif dari kedekatan kita dengan Allah ini adalah kita pun tidak akan berani menyimpang dari jalan-jalan ataupun ketentuan yang Allah tetapkan. Kenapa demikian? Karena kan merasa dekat sama Allah. Jadi setiap gerakan, langkah kita wah ini diridhoi nggak ya sama Allah? Ini Allah suka nggak ya dengan perbuatan saya gitu ya? Jadi sehingga kita sebagai orang-orang Muslim, orang yang beriman, manakala kita dekat sama Allah tuh jadi selalu berupaya untuk mentaati perintah Allah, berupaya untuk menjauhi juga larangan-larangan Allah. 2 poin ini aja dulu kita bisa kembangkan sama Kang Aska. Nama tuh ASKA ya? Nah, Aska ya? Iya, Aska sebenarnya Aska itu kan ada tuh, Ustadz tadi udah ada artinya. Disebutin. Cuman kalau Aska yang nama saya ini sebenarnya simple banget Ustadz, nggak ada terlalu filosofi mendalam. Sebenarnya kalau misalnya orang nulis nama saya Aska, itu bakalan jadi Azli Karawang. Asli Karawang. Jadi Aska itu singkatan. Jadi ya? Aska itu sebenarnya singkatan Asli Karawang, karena saya lahir di Karawang. Wah, baru tahu. Kira-kira ngambil dari bahasa Arab loh kan? Iya, mungkin. Tapi kalau pas nanya nama ya ada bahasa Arab kan, terus ada orang Jepang juga yang namanya seperti itu. Cuman ketika disambungkan itu simpelnya mah itu Aska tuh Asli Karawang. Asli Karawang ya. Tapi ini bukan anaknya Deddy Corbuzier, bukan ya? Aska Deddy Corbuzier. Bukan suaminya Nindi juga, bukan suaminya Nindi. Jadi gosip. Oke Ustaz, kalau mau nanya sedikit nih kan, tadi saya ada persimpangan kayak waktu pas yang tadi saya bilang, waktu ketika lulus SMA, antara mau mengambil jalur formalitas, formal atau seni ini. Nah, kalau kita pengen, kan saya waktu itu menjalankan tahajud lah ya, maksudnya itu beberapa hari atau seminggu itu mungkin saya tahajud. Ada nggak sih Ustaz yang lebih efektif lagi ketika kita jam-jam atau misalnya waktu-waktu yang sebenarnya kita jam itu kita dekat banget sama Allah dan bakalan banget doa kita bakalan didengar banget lah, atau ya kemungkinannya di ijabah besar gitu. Ya kalau kaitan dengan kapan waktu yang tepat diijabahnya doa, dikabulkannya doa, tadi Akang sudah menyampaikan juga ya, Kang Aska itu sepertiga malam tahajudnya qiyamul lailnya. Kedua, ini kita lagi jalan-jalan ini. Jadi dalam safar ini, dalam perjalanan ini adalah waktu dikabulkannya doa. Makanya setiap kali perjalanan itu ya, jangan lepas dari doa, jangan lepas dari zikir kita kepada Allah. Di tengah kondisi meskipun macet, meskipun jauh sekalipun itu ya, maka
kita berdoa, doa yang memang semampu dan sebisa kita gitu ya. Iya. Ketika Kang Aska misalkan minta doa supaya dimudahkan segala urusan, supaya dilapangkan dada Akang, kemudian dimudahkan segala urusan yang dihadapi, lantas semoga Allah mudahkan setiap lisan, tidak ada kesulitan dalam menyampaikan sesuatu. Lantas Akang lagi nyetir tuh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, ingin dimudahkan, jangan disulit, jangan dipersulit. Allahumma yassir wa la tu'assir. Atau nggak pakai bahasa Arab juga Akang bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa apapun, minta ke Allah, karena hakikat doa itu kan tolabul fi'li minal adna ilal a'la ya. Jadi permohonan, permintaan seorang hamba ya, dari yang rendah, dari yang bawah kepada yang atas, maksudnya adalah dari hamba kepada Allah. Dan itu komunikasi ya, komunikasi kita dengan Allah. Yang kedua, waktu dikabulkannya doa ini adalah ketika turunnya hujan. Jadi pas turun hujan tuh jangan, apa bahasa Sunda itu, kukulutus. Jangan ya, menggerutu. Oh, hujan. Popoyan saya nggak kering. Jemuran nggak akan kering. Kemudian, aduh, mobil baru dicuci. Itu biasanya itu sih. Itu biasanya. Kesindir ya. Nah, hati-hati ya. Jangan, justru turunnya hujan ini alhamdulillah ya Allah wasaiban nabi. Berdoa ya. Kemudian doa apa keinginan apapun yang kita sampaikan, Allah kan Maha mendengarkan. Allah itu dekat banget. Kemudian banyak banget ya Kang, termasuk ketika kondisi misal misal ya, Kang Aska dizolimi, ada yang ngezolimi ke Akang. Kata Rasulullah, salatun la turadu da'watuhum, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. 2, as-shaimu hatta yuftira, orang yang saum berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga adalah da'watul madlum, doanya orang yang dizolim. Jadi kalau misalnya nanti kita nagih utang terus ternyata utangnya nggak dibayar, jangan marah, mendingan berdoa lah. Curhat mah juga anu ngahutang kata bayar. Iya kan, daripada kita marah-marah nggak jelas dibayar enggak gitu. Dosa mending ngedoa di depan dia kita kepada Allah. Ya Allah, semoga saya dimudahkan, dilapangkan rezekinya gitu kan. Aduh, kan. Juga kita doain juga yang urusan kita juga. Bener. Ya Allah, mudahkan urusannya, permudah rezekinya agar dia bisa membayar utang gitu kan. Ya Allah terima, jangan didoakan ya Allah terima dia di sisimu. Parah. Aduh akan maut. Saking kesel ke mayar-mayar itu. Masalahnya 10 M ya. Aduh. Ember tapi. Ember ya. Jadi itu kayak doa, memang doa tuh banyak kan ya, waktu-waktu dikabulnya doa. Ada juga tempat dikabulkannya doa. Nah kalau tempat dikabulkannya doa, Makkah Madinah. Makanya seorang Aska Rockers ketika ada rezeki, insya Allah sudah pernah ya. Kalau saya kebetulan ya. Saya belum. Belum. Cuman kalau istri, keluarga, alhamdulillah udah. Nah itu ke Makkah Madinah ini menjadi keinginan yang sangat banget ya bagi seorang muslim. Pengen cita-cita apa? Pengen ke Makkah, ke Madinah, Ustadz. Kenapa? Ya salah satunya itu tadi ya. Selain banyak tentu keutamaan yang lain adalah di antara keutamaan yang ada di Makkah Madinah itu adalah tempat dikabulkannya doa. Itu sih kan. Ini rumahnya luas banget ini, maksudnya kompleknya, rumahnya juga luas. Muter-muter di komplek. Masya Allah, jadi kayak tawaf kan. Latihan dulu kan sebelum ke Makkah latihan dulu. Ini udah berapa putaran nih Kang produser? Tapi ya, yang penting kan obrolannya, sharingnya, kita ilmunya. Betul. Walaupun cuma di komplek aja, tapi ilmunya bisa luas. Luas, alhamdulillah. Senang banget. Kang, kegiatan terdekat ini apa nih Kang? Rockers. Kegiatan terdekat Rockers, kita bakal bikin single lagi. Ada yang baru lagi? Ada lagi. Masih dalam rangka kolaborasi juga, Ustaz. Kolaborasi. Jadi di menjelang 22 tahun Rockers ini kita bikin hashtag. Mungkin teman pergi bisa cek di Instagram, hashtagnya itu 2 oket 2 okers. 2 oket 2 okers. Jadi duanya tuh R. Oh iya. Jadi betul, R. Betul. Nah, 2 oket 2 okers ini kita bakal berkolaborasi dengan 22 kolaborator. Ya salah satunya itu ada kuburan, kita kolaborasi juga sama kuburan. Terus nanti ada juga kita sempat kolaborasi juga sama kemarin ada Captivate, namanya band muda. Baru
dengar itu. Ada Captivate namanya itu band muda. Terus kita juga baru bikin dimsum, Ustaz. Oh iya. Rocket Rockers dimsum. Kang Bisma sempat cerita dimsum ya. Itu ada Rocket Rockers dimsum. Itu usahanya. Iya, itu kita kerjasama juga. Ya kita kolaborasi juga sama pengrajin dimsum yang udah inilah gitu. Hari kita coba develop. Masih ada beberapa lagi. Jadi ada beberapa lagi kolaborator yang bakal melengkapi 22 tahunnya Rocket Rockers ini. Gitu. Masih banyak lah, mudah-mudahan juga mungkin nanti sama close hand mungkin. Oh iya. Itu. Sekalian sambil dicolek yang di depannya. Lam-lam juga nih. Iya gitu, sama mudah-mudahan sama beberapa talent lain juga kita bisa berkolaborasi. Yang penting kita saling menguatkan lah, kita saling ya berpegangan tangan di saat yang berat ini buat musisi. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi ini ya kan, kalau kata di Islam juga dengan berjamaah insya Allah lebih mudah ya Ustaz ya. Kita juga dengan berkolaborasi insya Allah kita bisa menghadapi masa sulit ini dengan lebih lebih mudah, dengan lebih tenang gitu loh, dengan lebih positive vibe lah gitu. Enggak mulu-mulu mikirnya tuh yang negatif-negatif aja, aduh manggung hilang sekian, aduh pendapatan berkurang sekian gitu. Nggak melulu tentang yang negatif, tapi mudah-mudahan positive vibe-nya bisa kebangun gitu. Iya, apalagi kita ya satu persatu bersaudara ya, kita saling menguatkan ketika saudara kita sedang diberikan ujian seperti ini, bahkan kita juga ya. Tapi kalau berjamaah tadi yang akan sebutkan, maka insya Allah kita akan kuat ya untuk menjalani masa-masa yang akan kita lewati. Oke, teman pergi ya. Bukan teman roket ya. Kepikirannya itu lagi loh. Asli ya. Atau kita bikin juga konten ya, nanti ada panggilan teman roket jadi ya. Harusnya dong. Harus pengennya sih saya diundang di YouTube-nya Rocket Rockers. Nah, bisa itu gitu ya. Hubungi produser. Insya Allah ya, mudah-mudahan kolaborasinya jadi manfaat, jadi berkah. Kang Aska dengan kawan-kawan dari Rocket Rockers sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Amin. Keluarganya juga sehat, barokah, sakinah mawaddah warahmah ya. Amin ya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa ini tayang di Mabruk TV kan. Mabruk TV ya. Like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Nontonin ini Aska Rocket Rockers. Pokoknya kita sering. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarkan hati dan pikiran, mari kita sambut kemenangan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Semua kembali ke fitrah.